Well, hello semuanya. Sekarang aku mau bikin ini ya, pick a card reading. Aku mau nyalain dulu by the way. Yay. Aku mau pick a card reading mengenai what is coming to you di akhir 2023 ini ya. Kita udah ada di bulan Oktober dan bentar lagi tahu-tahu udah Desember, tahu-tahu 2024 deh. Sebelum aku nanti bacain zodiak kalian yang kayak gimana di tahun 2024, aku mau bacain gimana sih akhir 2023 kalian ya. Ini aku pick a card sekarang. Haha, bakal panjang videonya nih. Di sini ada hearts. Ini sebenarnya ametis sih, cuman dia warnanya udah ini ya, apa sih, kena matahari gitu. Warnanya jadi pudar. Lalu ada ini juga ametis semua. Ini lebih ke pink ametis sama yang ini ungu. Cakep ya? Oke, ini PAL 1, PAL 2, PAL 3. Bisa langsung cek di description box di bawah untuk timestamp-nya. Kita mulai dari yang PAL 1 dulu ya. Kita mau lihat apa yang terjadi, apa yang akan datang. Apa yang akan datang ke... Aduh, kok kameranya gini? Apa yang akan datang ke kehidupan kalian di akhir 2023. What is coming to you di 2023 ya. Sifat dari video ini general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke. Duh, lama banget persiapannya. Kalau mau lebih cocok, lebih private, lebih personal, itu namanya private reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot, oke? Kita mulai ya. Buat kalian yang pilih file pertama, di sini ada... Wait, what time is it? Oke. Di sini kita lihat ada apa nih buat kalian yang pilih file pertama. Pertama kita ada copot kebalik. Kenapa kartunya kebalik? Copot kebalik di sini, gengs. Copot. Ada sesuatu yang belum kamu beresin, kamu menunda-menunda. Emang belum selesai ya? Apa sih sebutannya kalau akhir azan gini tuh? Anyway, balik lagi. Di sini ada copot, jadi kayak karena posisi kebalik, jadi kayak ada PR. Aduh, lama banget. Sorry ya. Aku kayaknya mesti bangun studio yang anti itu deh. Supaya nggak, apa sebutannya? Anti kedap suara. Nah, oke, dengan kartu copot kebalik, artinya ada sesuatu yang memang harus kamu beresin, tapi kamu kayak nunda-nunda terus nih. Bahkan sampai akhir tahun ya. Jadi perlu diperhatikan, jadikan ini antisipasi. Semua masih bisa berubah ya, tergantung doa dan usaha kalian juga. Lalu di sini ada balancing act. Kondisi memang udah lebih baik sih daripada sebelumnya ya. Di sini nih balancing act. Jadi kayak kamu mungkin lumayan ada struggling untuk mempertahankan situasi kamu supaya nggak terlalu kewalahan. Karena sebenarnya di sini balancingnya itu tuh kamu nggak begitu stabil ya. Satu lagi megangin kemben biar nggak merosot, satu megang talinya sambil tetap melihat supaya si kapal ini tetap berdiri di atas bola kaca yang rapuh banget gitu kan. Jadi kayaknya kamu lumayan bakalan sibuk nih di November ini nih. Sibuk untuk menghandle semuanya dengan baik. Lalu kita di sini ada success sama power. Yes, of course. Success is your fate. Kesuksesan adalah takdir kamu ya, dan powernya sini luar biasa sih. Kamu di akhir tahun ini ya bakal banyak menerima kesuksesan dan kamu akhirnya tahu kayak kelebihan kamu tuh apa, potensi kamu apa di sini. Ini kayaknya aku harus geser ke kiri aja deh biar muat banyak. Nah, akhirnya tahu kesuksesan kamu tuh apa, kamu tuh kelebihannya apa. Soalnya banyak dari kalian yang mungkin ngerasa nggak bisa tuh, ngerasa nggak mampu gitu ya, ngerasa nggak punya potensi apa-apa gitu dalam hidup kamu. No, that is wrong. No. Kamu itu punya kelebihan lebih daripada yang kamu pikir. Cuman kadang tuh, ya itulah, kamu suka nggak pede, suka ngerasa kayak nggak bisa, nggak mampu gitu. Kita pakai Ethereal Vision Style ya. Untuk bacaan kalian kali ini. Finally kamu tahu apa yang menjadi kelebihan kamu, dan kamu tahu apa yang atau siapa yang membuat kamu bisa maju gitu loh di sini dengan kartu power.
dan sukses. Kamu nih kayaknya tipenya ya, salah satu nih, kayak tipe orang yang kalau nggak ada hasil nggak percaya gitu. Tuh kan ada the tower kebalik nih, nggak kebalik deh. Ini tuh kayak nggak bisa kamu abaikan lagi. Kalau memang harus selesaikan, diurus, lakukanlah. Kamu nggak bisa ada di situasi atau tempat yang sama terus-menerus di sini. Tuh lihat the towernya. Ada pandangan hidup atau cara berpikir atau cara hidup yang memang harus kamu ubah. Nggak bisa kamu bernegosiasi lagi karena it's not working in your favor anymore, karena itu udah nggak bekerja lagi buat kamu gitu. Ada Three of Swords, oke, ini mungkin bikin kamu lumayan lelah ya, rada-rada kecewa juga nih, karena kondisinya itu mungkin kamu harus berjuang sendiri di sini nih di November ya. Three of Swords, ada sesuatu yang bikin kamu kecewa. Sebenarnya kecewanya ini bukan, aku rasa sih bukan karena karena itu sesuatu yang harus dikecewakan gitu loh. Kadang ini emang cara pandang kamu aja yang belum bisa dan belum biasa dan belum bisa melihat apa yang sebenarnya baik buat kamu, apa yang enggak. Ya, ini ngomong tentang sudut pandang aja sih. Lalu ada Eight of Cups di sini. Menariknya adalah kamu merasa sukses ketika kamu sendiri ya. Ketika kamu benar-benar tune in sama apa yang kamu rasakan, apa yang menurut kamu benar gitu. Kamu mungkin akan menjauh dari orang di akhir tahun ini ya. Kamu banyak melakukan apa-apa itu sendiri, dan kamu juga cukup takjub dengan diri kamu bahwa ya dengan kemampuan kamu bahwa kamu bisa ngelakuin ini sendiri gitu. Kamu bisa menyangkal dan langsung kayak ngepatahin orang-orang yang mungkin merasa jalan yang kamu pilih ini kayak aneh, nggak biasa gitu kan. Banyak yang ngejudge, tapi ternyata kamu bisa membuktikan diri bahwa ya gue bisa gitu loh. Dan mereka cuma jadi kayak bystander doang nih, cuma jadi kayak penonton. Dan gara-gara apa ya, kekhususan kamu yang lebih kedengeran daripada kata-kata kamu, itu yang membuat mereka juga kayak jadi kicap sendiri. Dan kayaknya di akhir tahun ini kamu banyak memilih untuk sendiri sih, menjauh, merefleksikan hal-hal yang memang penting buat kamu gitu tuh. Mungkin ada suatu janji yang udah kamu rencanakan lama tapi nggak kamu lakukan karena kamu mau ngelakuin apa yang menurut kamu benar di sini nih, yang menurut kamu memang paling nyaman di hati. Lalu ada chain of events that will affect your life. Ya, akan ada rentetan kejadian di akhir tahun yang akan rentetannya itu tuh berlangsung dan saling berefek ke masa depan yang lebih jauh. Lalu ada dogs, getting together with friends. Ya, ada masa-masa untuk bisa enjoy waktu kamu sama teman-teman ya. Inkpot, problems to be resolved, yes, masalah yang akan segera diselesaikan dan akan terselesaikan di akhir tahun ini. Lalu ada Oktober, ya, kita lagi bahas akhir tahun dan Oktober keluar, September, Oktober, mungkin ini jadi bulan penting yang berkaitan sama kamu ya. Oktober, September nih, ada kejadian penting di bulan-bulan tersebut gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke ke love life kali ya. Kita mau lanjut ke love life nih. Percintaan kalian ada apa? Dan kira-kira ada ucapan apa yang akan kamu terima di akhir tahun? Percintaan kamu ya. Di sini ada to be fair. Di akhir tahun nih ada to be fair. To be fair, to be fair. To be fair. Ini ngomong tentang keseimbangan, percintaan kamu pun mengalami satu situasi yang kayak win-win solution gitu ya. Kalau kamu udah menikah, udah punya pasangan, kondisi akan jauh lebih baik karena akhirnya kalian bisa eye to eye, bisa saling melihat kelebihan, kebenaran kebenaran dari apa yang diucapkan sama pasangan yang mungkin tadinya itu jadi bahan berantem gitu loh. Di sini ada King of Cups, Ten of Pentacles, sama Four of Cups. Yang tadinya terabaikan, yang tadinya nggak kelihatan, finally jadi terlihat gitu. Maksudnya mungkin selama ini kan ngerasa yang paling bener ya. Ngerasa yang paling ngerti semuanya. Akhirnya nggak terabaikan sih di akhir tahun ini ya. Hubungan kamu sama pasangan kamu, apalagi kalau misalnya kalian udah berkeluarga, itu tuh bagus banget. Apalagi buat kalian perempuan ya, ini pasangan kamu tiba-tiba jadi kayak super lembut dan pengertian buat kamu dan jadi emang perhatian banget sama keluarga kamu gitu.
Kalau misalkan laki-laki, mungkin memang peran kalian sedang didamba-dambakan ini sama keluarga kalian gitu. Apalagi buat dia yang selama ini merasa dicuekin sama kamu. Siapa tuh? Akan ada rezeki juga yang datang dari keluarga ya. Mungkin kalau kamu mengharapkan adanya berita baik datang dari keluarga besar kamu, atau misalnya anggota keluarga kamu, itu bisa terjadi sih di akhir Oktober ini. Salah satunya juga rezeki atau penambahan anggota keluarga baru nih. Lalu di sini ada fashion. Percintaan sih sebenarnya aman sih ya. Selama kamu ngikutin apa kata hati kamu, dibawa santai, dibawa seneng, sebenarnya baik-baik aja nih. Passion di sini. Biarkan hati kamu dan jiwa kamu yang apa ya? Apa sih bahasa Indonesia ya? Sing with joy. Pakai hati, biarkan hati kamu yang berbicara. Nah, itu. Gak selalu semuanya pakai logika banget. Let your friends help you. Buat kamu yang jomblo, mungkin kamu bisa ketemu sama pasangan kamu nih. Atau nikmatilah, bisa ketemu sama pacar kamu lewat teman-teman kamu, lewat mutual friends, atau ya nikmatin aja perjalanan kamu dan bergaul sama banyak orang ya. Sama flirt, iya, banyakin lah itu kamu flirting sana kemari. Ya, bikin suasananya light gitu, jangan terlalu serius-serius banget. Ada Sour Patch, ini tadi udah kebaca ya, hot and cold, mixed feelings, on and off. Ya kan sempat tadi nih, sebelumnya on and off, tapi dengan kartu incoming abundance, artinya kayak struktur foundationnya antara kamu dan pasangan kamu tuh hubungannya makin kuat gitu loh. Makin bisa diandalkan ya, makin bisa menjadi rumah untuk kembali gitu, bukan jadi yang asing. Dan ini nggak ada sugar coatingnya. Sugar coat, I don't think bakalan ada sugar coat sih di antara kalian. Mungkin tadinya iya ya, mungkin tadinya ada nih, sok-sok manis, sok-sok nggak apa-apa. Tapi makin dijalanin makin ngerasa bahwa kalau gini-gini terus-terusan jadinya ngerasa terabaikan gitu. Makanya keduanya, kamu dan dia atau salah satu dari kalian memutuskan untuk nggak bisa terus-terusan kayak gini. Harus dibahas gitu. Terus Tara, aku tuh bikin channel message ya, kayak pesan yang akan kamu terima sih dari pasangan kamu nih. Pesan yang akan kamu terima dari pasangan kamu. Ini pertama kalinya keluar nih kartu ini. Ini biasanya aku yang biasanya aku pakai kartu orang lain, tapi kali ini aku pakai kartu yang aku buat sendiri. Ini aku meditasi dulu, terus kayak channeling gitu. Totalnya ada 50. Random banget tuh, ada ukurannya macam-macam kan. Random banget memang. Kita lihat deh. Bisa dikocok nggak ya? Semoga bisa. Apa yang mungkin kamu dapatkan? Pesan apa yang mungkin akan kamu dapatkan dari dia, entah pasangan kamu atau siapapun ya, yang penting buat hati kamu di sini. Kalau beda-beda ukuran susah ya, Cin. Kita lihat apa aja yang jatuh nanti. Susah banget kamu, kecil-kecil aku singkirin dulu deh. Oke. Kita udah dapet 3 sih. Yang pertama ada pesannya gini, don't worry about other things that your own happiness. Don't worry about ini pas tulisan aku sendiri tapi nggak bisa baca, astaga. Nomor 32 ya. Don't worry about other things than your own happiness first, dear. Make yourself number one, love yourself more. Really, don't you know you are the prettiest girl I've ever met? I even can stop looking at you. You are pretty. Be confident. Ini ada pesan seperti ini buat kamu. Ya ini yang tadi gue bilang ya, jadi lebih lembut gitu loh, lebih bisa ngedukung kamu dan bisa bikin insecurity kamu jadi hilang. Ini mungkin pesan yang ingin dia sampaikan kamu juga, cuman selama ini belum kesampaian sih. Lalu nomor 48, I believe God blesses us to be one. Aku percaya bahwa Tuhan itu memberikan berkah untuk kita menjadi satu gitu. Wah. Nomor 48 ya. Terus ini nomor 52. I'm waiting for you here at the bridge where we can meet.
Ada seseorang yang sedang menunggu kamu, literally nunggu di tempat yang biasa kalian sharing moments together. Tapi ini juga artinya ada seseorang yang mungkin merasa bahwa apa yang diusahakan sama dia itu belum ketemu sama kamu gitu loh. Jadi kayak nggak meet halfway di tengah. Jadi kayak dia berharap kamu juga bisa berusaha untuk memperbaiki diri supaya bisa ketemu sama dia di level yang sama gitu. Oke. Itu untuk percintaannya, gengs. Sekarang kita mau ke karirnya. Kita ke karir buat kamu yang pilih pile nomor 1. Come on. Di sini kita punya apa tuh yang jatuh tadi? Ada first chakra. Ngomong tentang first chakra, apapun yang kamu butuhkan dalam hidup kamu itu semuanya kesampaian kok. Gak ada yang perlu kamu takutkan because all is well. Semuanya itu aman, semuanya terjaga. Semuanya aman, semuanya terjaga. Apapun yang kamu butuhkan itu terpenuhi dengan sangat baik. Rumah, gaji minimum requirement kamu, savingsnya kamu, semuanya aman, semuanya aman. Karena kamu termasuk orang yang pinter ngejaga fondasi dasar atau kondisi dasar yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup dengan baik menurut versi kamu ya. Ada Five of Swords. Tapi walaupun begitu kamu ngerasa ada yang kurang sih di kerjaan atau keuangan kamu ya. Kamu ngerasa kayak ide kamu tuh kayak terbuang sia-sia gitu. Padahal kamu pengen banget maju ke depan, pengen banget kayak ada progress. Cuman kalau misal kamu ada kerja sama tim nih, kayak tim kamu rada-rada nggak bisa mendukung dan kayak nggak bisa ngikutin pace kamu yang cepet gitu. Padahal kamu punya ide segitu banyak besarnya nih dengan kartu Seven of Cups, tapi sepertinya kamu nggak bisa kerja sama tim ini sih, atau mungkin kamu perlu ganti tim ya, dirombak gitu, karena orang-orang ini tuh nggak bisa mendukung impian kamu dan memang kayaknya udah nggak sevisi semisi lagi di sini. Ya kan, perlu adanya healing, perlu adanya perbaikan di sini supaya nggak merusak abundance yang udah ada, supaya nggak merusak apa yang sudah kamu rencanakan, supaya tidak merusak rencana kayak rencana kalau berhasil targetnya seperti apa gitu. All in all, sebenarnya kamu di akhir tahun ini penuh dengan ide ya, resourceful banget kamu tuh, penuh dengan sumber daya. Sebenarnya sumber daya manusia doang yang kurang sih, sumber daya otaknya sumber daya manusianya kurang, tapi ya uangnya juga ada, koneksinya ada, tinggal digaskan aja sebenarnya. Cuman itu tadi mungkin kamu perlu kerja sama tim yang tepat aja di sini ya. Akhir tahun kamu tiba-tiba penuh dengan ide begitu sih, sampai-sampai kamu pusing gimana eksekusinya. Masih satu-satu ya, nature. It is time to enjoy nature around you. If you feel anxious about a situation in your life or career, take a walk to clear your head and be healed. Iya. Akhir tahun kamu diminta kalau seandainya stres, balik lagi ke alam, lepas itu sepatu nyekeran gitu kan di laut atau dimanapun, maunya gimana? Nggak di laut juga, maksudnya di pantai ya. Jangan nyeker di laut juga. Harus bisa berenang juga sih tapi. Iya, jadi kamu diminta untuk kayak nikmatin lagi ke alam ya. Kalau misalnya kamu khawatir mengenai karir kamu atau kehidupan kamu, coba jalan-jalan, dekatkan diri sama alam, air yang mengalir, terus pohon yang hijau-hijau itu supaya pikiran kamu bisa clear, bisa bahasa Indonesia clear, bisa jernih lagi, supaya yang kamu khawatirkan tadi bisa hilang gitu. Gitu, file pertama, kita lihat pesannya ya, ada apa buat kamu, pesan dari universe. Pesan dari universe buat kamu. Pesan dari universe buat kamu, kita punya luck is on your side, dan kamu dapat New Moon Sagittarius. Yes, November, Desember, keberuntungan nih, keberuntungan buat kamu, udah ada, sudah dipersiapkan, keberuntungan ada di sisi kamu. Lalu ada empathy, I'm open to seeing both sides of situation.
Ini kayak salah satu afirmasi buat kamu ya. Kamu diminta untuk terbuka, bisa melihat dari berbagai sisi supaya bisa menghasilkan apa ya, judgment atau penilaian yang paling bijak di sini. Lalu kamu dapat power. The ability to suck it up is not a superpower. Saying no is on your power. Jangan iya aja ya. Kamu kalau iyain aja itu bukan superpower itu. Justru kamu harus kayak jaga energi kamu biar nggak ada di situasi yang begitu terus. Ada di situasi yang malah merugikan kamu karena kamu iya aja padahal kamu nggak sanggup, padahal kamu kurang tidur dan lain-lain. Bahaya sekali. Apa lagi ya? Oh. Aku udah beli mangkok. Ini yang kurang nih sekarang pinnya. Buat kamu yang PayPal pertama ya. Ini ada rambut. Ini. Lalu ini. Ada telur. Ada yang pecah telur di sini ya. Jadi akhir tahun ini nih kamu kalau lagi atau sudah merencanakan untuk launching sesuatu, finally itu bakalan dimulai sih. Ini adalah konfirmasi ya untuk tidak menunda apa yang sudah kamu rencanakan untuk mulai. Lalu di sini ada yin. Ini ada pasangannya nih, yin and yang. Dan ada yang di dalam yin ya. Jadi ini adalah reminder bahwa memang tadi kan kamu disuruh mulai kan. Hilang lagi telurnya. Oh ini diminta untuk kayak eksekusi apa yang kamu sudah rencanakan mulai. Terus di sini artinya dengan kartu yin, kamu diminta untuk tetap jadi pendengar yang baik ya, observant gitu loh, nggak harus semuanya kamu yang ngegasin ya. Lalu yang terakhir ada maybe yes plus no plus maybe sama yes per no ditambah no per yes, jadi maybe. Kenapa nih? Ada sesuatu yang bikin kamu ragu ya? Ada sesuatu yang bikin kamu ragu sih di sini di akhir tahun. Kenapa tuh? Ada apa? Kita mau bacain a message dari universe buat kamu, yang afirmasi buat kamu. 3 aja. Di sini ada remember when you wanted what you currently have tuh. Kamu diminta untuk ingat apa yang dulu kamu pengenin, terus sekarang udah punya. Nah, terkadang kita suka lupa bersyukur tuh. Kita merasa bahwa kehidupan yang kita punya sekarang itu tuh bukan sesuatu yang kita inginkan. Padahal ada juga hal-hal yang kamu punya hari ini, itu adalah keinginan kamu di masa lalu. Mungkin setahun yang lalu, 5 tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu. Lalu udah just do it. Apa tuh yang bikin kamu maybe tadi tuh? Oh, itu konfirmasi buat kamu nih ya. Banyak yang ragu nih. Kenapa ragu? Makanya kamu diminta untuk just do it. Lakuin aja. Lalu ada be the reason. Oh, nice. Be the reason someone feels welcome, seen, heard, valued, loved, and supported. Jadilah alasan seseorang untuk merasa disambut, dilihat, didengarkan, dinilai, dicintai, dan didukung. Nice, pile 1. Itu dari aku ya. Kalau kalian pengen pengen personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Dan kalau pengen dibacain gratis, bisa langsung follow Instagram dan TikTok aku karena aku suka live di sana ya. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting it out for you. See you next videos. Bye-bye. Bye pile 1. Sekarang kita ke pile 2. Halo. Kalian yang pilih pile 2 tadi pink amethyst ya. Pink amethyst. Bagus ya pinknya. Pink amethyst. Kita lihat ada apa di akhir tahun ya buat kalian 2023. Akhir tahun. Ada apa di akhir tahun 2023? What is coming to you? Apa yang lagi OTW kamu? Buat kalian pilih pile 2 ya. Di sini kita punya all that glitters.
All that glitters. Terus kita punya cleaning house. Oke, ini menarik sih karena tadi pile pertama juga ada yang ngomongin tentang clean up, tapi bedanya adalah kalau kamu ini kartunya nggak kebalik ya. Pile pertama tuh bukan clean up sih, tapi mirip-mirip maknanya. All that glitters, clean up, cleaning house. Sorry. Lalu kita juga punya inner peace. Wah, akhir tahun yang menyenangkan ya. Akhir tahun yang menyenangkan di sini. Memang banyak dari kalian yang pilih pile 2 itu merasa udah cukup enak sih untuk pura-pura baik-baik aja. Atau pura-pura menjadi orang lain karena kebutuhan kerjaan ya, atau kebutuhan hidup kamu nih. Akhirnya kamu udah muak dengan hal tersebut dan ya udah menjadi diri sendiri, membuka topeng, entah diri kamu atau topeng orang lain yang mungkin terlalu deket kaitannya sama kamu ya. Jadi kamu muak gitu, langsung kayak dibuka-buka aja, dibongkar-bongkar aja gitu. Kamu merasa bahwa yang lama itu udah jangan dipertahankan lagi, apalagi kita udah mau 2024 kan. Iya sih, ini rencana udah banyak ya, udah banyak dan udah lama kamu tunggu, kamu rencanakan tapi belum eksekusi. Bahkan ketika nanti kamu mau eksekusi aja, kamu kayak ragu sih, perlu nggak sih, ataukah aku harus tetap berdiri di balik topengku. Tapi kayaknya dengan kartu Queen of Wands di sini, kamu finally just do it sih. Kau belajar dari masa lalu nih, Black Cat, dan akhirnya yaudahlah, this is my life, this is my choice, ini pilihanku, ini hidupku. Akhirnya kamu gaskan aja. Dan memang hasilnya adalah, nice, Ace of Cups sama Inner Peace. Jadi akhir tahun yang menenangkan dan menyenangkan buat kamu ya. Kelihatan banget sih ini. Ini watery banget nih. Inner Peace di sini aku ngeliatnya kayak yin and yang ngomong tentang keseimbangan. Ini ngomong tentang rasa hati yang sangat lega ya. Ini ngomong tentang rezeki juga, terutama hati sih. Kamu mendapatkan kedamaian, kamu merasakan damai, tentram yang bener-bener hakiki gitu loh. Separipurna itu, gitu. Ini tuh perjuangan yang sudah lama kamu lakukan, dan finally juga membuahkan hasil. Ada psychic ability, trust your intuition, ya apalagi di akhir tahunnya banget nih. Ini water sign banget ya. Iya, dengarkan intuisi kamu, karena sebenarnya kamu lagi kenceng-kenceng ini di akhir tahun. Lalu kita ada kartu ladder, climbing towards success. Iya, memang kamu lagi OTW menuju kesuksesan ya. Lalu di sini ada angel, spiritual guidance, protection from harm. Yes, di akhir tahun ini kamu tuh banyak mengalami kejadian-kejadian yang kayak, mungkin salah satunya Angel's Numbers ya, salah satu konfirmasinya. Kejadian-kejadian yang bikin kamu kayak kaget, nganga, jaw drop, karena kok bisa sih? Oh ternyata aku masih dilindungi ya, oh ternyata aku masih di guide ya, kayak gitu. Bagus banget ya. Angel, spirit guide kamu, angels kamu tuh selalu ada di sekitar kamu dan selalu nge-guide kamu. Dan menjauhkan kamu dari hal-hal yang gak bagus dan baik dalam hidup. Nice. Oke, kita ke relationship ya. Relationship buat kalian, langsung dapet 2. Ada regeneration and go the distance. Ini kayak spesifik banget buat orang yang lagi LDR deh. Orang yang lagi LDR. Finally kayaknya yang kamu pikir udah selesai ternyata tumbuh lagi. Tumbuh dan berkembang lagi di sini. Dan ketika balik, itu tuh bisa langsung loncat gitu loh. Langsung loncat, sebutannya? Levelnya tuh loncat banget. Jadi, kamu pikir mungkin dia masih sama seperti terakhir kamu ketemu sama dia kan. Tapi setelah sekian lama gak ketemu, ternyata dia tuh udah banyak upgraded gitu loh. Jadi lumayan terkejut sih kamu, tapi juga seneng ya bawaannya nih. The Well. Jadi di deck ini tuh ada 2 kartu spesial, salah satunya The Well. Ini ngomongin tentang
sumber kehidupan ya. Iya sih, kalian tuh satu soul. Ini mungkin banyak yang berhubungan sama twin flame juga ya. If you care about the label, kalau kamu misalnya peduli dengan judul labelnya. Tapi kayak ini tuh back to source gitu loh. Apa yang memang sudah ditakdirkan untuk bersama tuh nggak bisa dipisahkan gitu loh, mau kayak gimana pun situasinya. Di sini ada pendulum juga, ini ngomong tentang arah hidup. Jadi mau kalian juga terpisah karena arah hidup yang berbeda, ujung-ujungnya akan ketemu lagi. Karena kalian tuh kayak istilahnya ya, satu jiwa juga, gak akan kemana-mana di sini, akan balik lagi. Lalu kita juga punya Ace of Pentacles. Yes, nice. Nanti kalau udah balik tuh bener-bener langsung komitmen, komit, langsung ya udah tujuannya apa, nikah, ya udah gas gitu kan. Ya finally mulai lagi dari awal ya, mulai lagi dari awal dengan kesempatan yang baru ini, supaya kondisinya udah lebih baik lagi, the full. Buat kalian yang udah menikah, udah punya pasangan, ini ngomongin tentang kondisi yang membaik sih, yang mungkin datang dari karir atau keuangan ya. Kalian akhirnya fokus lagi ke tujuan awal seperti apa, bagaimana kalian memulai hubungan ini, kenapa kalian menikah ya. Nanti kalau udah baikan, beneran deh, itu mood, terus juga vibrasinya, energinya itu juga akan menarik hal-hal baik dalam hidup gitu. Jadi kalau udah nanti baikan ya, ini langsung bisa maju ke depan gitu loh, berhasil rezekinya segala macam. Uang usaha yang kalian mulai itu juga berhasil, kerjaan juga aman. Terus kayaknya di akhir tahun kalian beneran kayak revitalisasi gitu loh. Jadi kalian ada uang, ada rezeki lebih untuk jalan-jalan bisa juga, atau misalnya kalian ya kayak mau mulai lembaran baru lagi gitu loh. Dan jadi kayak anak ABG lagi, kayak passionate banget. Free yourself. Iya, bebaskan diri kamu dari dari hal-hal yang udah nggak serving kamu anymore. It's time to take back control of your life. Salah satu indikasi bahwa tuh kan rekonsiliasi bakalan balik lagi sini. Ini sedang menunggu kabar dari masa lalu, kan bakal balik lagi. Jadi salah satu hadiah terbesar di akhir tahun adalah baliknya orang yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Gitu ya, mungkin sempat terpisah jarak juga ya. Salah satu indikasi nih ya, balik lagi sini. Salah satu indikasi manifestasi kamu akan segera terjadi adalah ketika kamu merasa benar-benar bahagia dan in tune sama kamu punya kehidupan. Kamu tidak lagi merasa menjadi korban di sini ya, gitu. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jangan lupa untuk bersenang-senang, cintai diri kamu sendiri dan pastikan ketika kamu cintai diri sendiri tadi ya, ketika kamu ketemu sama si orang ini lagi, itu tuh pasti akan nyambung karena ya kamu ada di vibrasi yang sama dia. Wow, ada soulmate. This is too many. But should I check them all? Ya. Semuanya harus diambil. Soulmate, soul contract, divine union. Yes, this is your soulmate. Ini adalah jodoh kamu. Dia gak akan kemana-mana kalah. Karena kalian adalah rumahnya dia. Happy home. Gak kemana-mana ini. Kamu kebahagiaannya dia. Kamu adalah rumah dia untuk kembali. Yang tadi merasa ada obstacle, ngerasa cintanya itu nggak berbalas, itu salah ya. Ketika jarak ini kan traveling, ketika jarak ini membentang di antara kalian, dia punya banyak waktu untuk reflecting, evaluasi lagi, mereflect lagi tentang actions dan pikiran dia selama ini yang mungkin malah menjauhkan kamu sama dia, gitu. Wow. Bagus banget. Kita ke karir keuangan. No, sebelum ke sana. Ini nih. Ini ada channel message. Ini aku tulis sendiri nih semuanya. 50 kartu ya. Ini kira-kira adalah pesan yang akan kamu terima nanti itu di akhir tahun berkaitan sama relationship kamu ya. Ini ukuran kartunya macam-macam ini. Satu lagi. No. Many. Tapi kamu dapat ini nih, sangat menonjol. Should I check them back all? No. Oke, 4 ini ya. Kamu dapat 4 terus. Rencanaku adalah 3. Yang pertama, nomor 39. Let me love you, let me prove with all words, all deeds, all seconds. I have to show you how much I love you. Ada seseorang yang pengen kamu kasih kesempatan buat dia. Biarkan aku mencintai kamu, biarkan aku membuktikan semua kata-kataku, perlakuanku, dan semua detik aku
Aku akan menunjukkan semuanya untuk kamu, untuk membuktikan bahwa aku tuh mencintai kamu banget gitu loh. Lalu di sini ada nomor berapa ini? Kok nggak ada nomor 28 atau 23? Ini berat tulisan aku sendiri, cuma aku nggak ngerti ini apa sih. 23 kayaknya, 23. Study time. I've never thought a classmate like you will end up as my future. Cannot wait to spend more time to learn about things together, enjoying the books and the silent time together. Oh, oke. Ini untuk beberapa dari kalian sih ya. Mungkin aku nggak tahu connect ke siapa nih, tapi kayak dulu kalian ini teman satu kelas ya. Teman satu sekolah, satu kelas, satu les gitu loh. Dan dia juga nggak menduga bahwa yang teman belajar atau teman sekolah nih, teman satu kelas ternyata malah jadi masa depannya dia gitu. Dia nggak sabar untuk bisa ketemu dan menghabiskan waktu berdua bareng-bareng baca buku, mungkin di perpustakaan juga ya. Lalu di sini ada nomor 47. You make every day worth fighting and waiting for. Kamu bikin setiap hari itu jadi worth it ya, untuk diperjuangkan dan ditunggu. Memang ada yang menunggu kamu nih. Lalu yang terakhir nomor 49, I'm exhausted. I've been waiting for you for too long. Goodbye. Oh iya, ini kemarin ini. Yang tadi gue bilang. Ini mungkin pesan yang ingin disampaikan ya. Kayak, aku tuh capek, aku udah nungguin kamu terlalu lama. Goodbye ini mungkin datang dari kamu sendiri. Ketika dia datang, kamu udah keburu ilfeel. Nah ini terserah kamu, pilihan ada di tangan kamu ya. Kamu mau terima orang ini atau kamu mau bye-bye. Serah kamu, semua ada di semua ada di tangan kamu. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, kerjaan, karir. Buat kalian, hai, yang pilih nomor 2, PEL 2, Amethyst. Ada apa buat kamu di akhir tahun ya? Di sini ada Angel of Strength. Apapun yang sedang kamu lakukan dan perjuangkan itu posisinya udah jauh lebih bagus ya. Karir, usaha kamu, apapun itu, hubungan sama bos, hubungan sama bawahan kamu, sama kolega, bisnis yang sedang kamu bangun, itu udah lagi kuat-kuatnya dan menguat nanti di akhir tahun ya. Ini karena kerja keras kamu luar biasa sih. Yes, Nine of Cups ngomongin tentang wish fulfillment, ngomongin tentang keinginan yang tercapai. Mungkin kamu juga akan party-party sih di akhir tahun ya. PEL 2. The Hierophant, iya, kamu jadi bisa banget diangkat jadi karyawan tetap di sini. Kamu diangkat jadi seseorang yang memang dianggap expert banget, dianggap makin bisa dan senior di bidang yang kamu lakukan. Dan gak aneh kalau kamu diangkat menjadi pihak seperti itu ya, untuk menjadi di posisi tersebut gitu. Lalu di sini juga ada Wheel of Fortune, yes, ngomongin tentang keberuntungan berpihak sama kamu. Nggak akan kemana-mana, baik-baik aja nih semuanya. Yang sudah menjadi milik kamu tuh semua tersedia di akhir tahun ya. Indah sekali yang milih PEL 2 ini. Lalu ada Love ya. Pastikan dari sekarang lakukan semua pakai hati, pakai cinta, karena itu energi yang kamu tanam ketika kamu melakukan kerjaan, dan itu akan jadi feedback buat kamu nantinya. Anxiety, masih pada khawatir ya. Khawatir mengenai masa depan. Padahal sih itu hanya kekhawatiran belaka, karena sebenarnya lihat, walaupun dia tangannya dikunci gitu, dirantai, tapi kuncinya itu ada di sini. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang kamu buat juga. Kekhawatiran yang tidak berdasar di sini ya. Plus dengan kartu Fire di sini, kamu lagi berapi-api banget sih di akhir tahun nih. Walaupun khawatir, tapi kamu juga penuh dengan ide dan penuh dengan semangat, tepatnya ya, semangat untuk melakukan dan mengeksekusi rencana yang mungkin dibuat sama kamu atau sama tim kamu juga. Lalu ada missteps. There may be some minor setbacks, but it is only asking you to review your work and see what you have missed out. Mistakes teach us lessons. Mungkin ini sih yang bikin kamu khawatir ya. Ada apa sih, kayak kesalahan kecil, tapi minor banget kok. Kesalahan kecil yang bikin kamu jadi ragu untuk mulai lagi. Tapi ya, pesannya di sini adalah sesuatu yang kamu lewatkan, sesuatu yang mungkin kamu salah perhitungan, itu jadikan pelajaran aja. Ya, kesalahan itu membuat kita belajar. Jadi jangan takut akan kesalahan. Oke? Kita lanjut ke pesan dari universe buat kalian yang pilih PEL 2. Di sini kita punya you are very close to achieving your goal. Ya. Kamu tuh makin dekat untuk
makin dekat untuk mencapai kamu punya tujuan, kamu punya goals di sini. Dikit lagi. Lalu di sini kita punya body. Your body deserve your love. Oh tuh. Siapa di sini yang mengabaikan kebutuhan badannya? Mungkin udah lama nggak olahraga atau memperhatikan asupan makanannya dan kebanyakan ngemil, begadang. Siapa di sini? Perhatikan di akhir tahun ya. Lalu the peace, I am a being of love and I release all negative energy. Nih ngomongin tentang kedamaian ya. Bikin boundaries. Jauhkan diri kamu dari hal-hal atau orang-orang yang bikin kedamaian kamu itu jadi dipenuhi dengan negative energy di sini ya. Okay? Stop doing that. Ada apa di akhir tahun? Aku udah beli mangkok nih. Ini. Okay. That wasn't very cash money of you. Ini tuh artinya kayak nggak cool, nggak direct, nggak fresh. Kenapa nih? Mungkin ini ucapan kamu untuk orang lain ya, atau ada orang lain yang merasa seperti ini dari kamu. Dan ada telur lagi. Pilihan pertama juga tadi ada telur. Ini ngomongin tentang apa sih? Pecah telur ya. Akhirnya sesuatu yang kamu tunggu-tunggu bisa launching di akhir tahun. Gak harus besar-besar sih, tapi kayak kebiasaan baru bisa juga nih ya. Ya, bisa banget. Sama yang terakhir ada Two of Coins. Ini ngomongin mungkin kamu yang juggling sih di akhir tahun nih. Bingung antara dua hal, mau yang mana. Nah ini mesti buat prioritas ya. Okay. Another message from universe. Kita dapat amplop ini yang sedikit robek gara-gara aku terlalu bersemangat. Kayak harus beli amplop baru deh. Ada apa ya buat kamu? Aku nggak tahu nih aku ngambil apa. Oke. Yang pertama, look on the bright side. Kamu diminta untuk lihat sisi baiknya ya dalam hidup nih, apapun itu. Lalu ada, ini keluar lagi. Be the reason someone feels welcome, seen, heard, valued, loved, and supported. Jadilah alasan seseorang merasa diterima, dilihat, didengar, dihargai, dicintai, dan didukung. Sama yang terakhir ada never stop learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Belajar di sini tuh literally memang kamu ke kampus, ambil kuliah, ambil kursus, atau ya lewat pengalaman hidup orang-orang. Puas tahu cara belajar itu. Gitu deh. I know you love this video. Please like. Yang belum like, yang sudah subscribe, terima kasih. Please subscribe juga ya. Kalau pengen dibaca secara personal, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me for you. See you next videos. Bye pile 2. Nggak ada cut ya, langsung kita one take banget. Ini kita ke pile 3 ya. Halo kalian yang pilih pile 3. Ametis cakep banget gak sih? Cakep banget. Dari Uruguay kalau nggak salah ini. Kita taruh sini ya. Oke. Aku minum dulu. Minum. Kamu udah minum belum hari ini? Belakangan tuh udaranya panas banget dan gampang banget untuk dehidrasi. Jadi mesti banyak-banyak minum ya. Oke, kita lihat untuk akhir tahun kalian kayak gimana. Akhir tahun kalian kayak gimana ya, gengs? Kita ada, oh wow, soulmates. Soulmates dong. Dapat jodoh nih. Kalau nggak dapat jodoh ya artinya ya ketemu sama jodoh kamu. Tapi kok langsung coming apart. Oke, let's see. Let's dig deeper. Bisa langsung ketemu sama jodoh kamu ya, atau kamu bakalan banyak spending waktu kamu yang apa sih, yang berharga sama orang yang memang sudah ditakdirkan jadi jodoh kamu ya, maksudnya ya pasangan resmi kamu, suami, istri ya. Lalu ada focus
Apa yang perlu difokuskan di sini? Coming apart, soulmates coming apart, focus. Oh no, po, kenapa dramatik banget? Kenapa dramatis banget? How do I translate this? Oh, oke. Oke, ini mungkin sebagian buat kalian ya, tapi sepertinya mungkin kamu akan menjalani LDR sama pasangan kamu, mesti berpisah karena harus fokus sama apa yang menjadi impian dia, entah kuliah, entah kerjaan. Nah, inilah pentingnya diskusi yang baik dan sehat dan dewasa ya. Di sini ada the star, iya nih. Iya sih, banyak yang ingin mencapai impiannya di sini ya. Focus the star. Pada dasarnya kamu sama pasangan kamu tuh baik-baik aja. Bisa dibilang pasangan sempurna banget nih, Knight of Wands. Ada keraguan ya, ada keraguan untuk beneran berpisah, untuk mengejar mimpi atau apa. Dan di sini bakalan ada diskusi kayak, ini aku harus ngapain ya? Harus, maksudnya kayak, fokusnya kemana gitu? Kertasnya apa? Lalu ada the Emperor. Ini kamu nih ya, kamu dan pasangan kamu itu tuh sama-sama keras kepala banget loh ini. Kombinasinya itu cowok banget nih. Mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, tapi sangat-sangat alfa. Dan cenderung bisa mengabaikan keinginan pasangan di sini ya. Untuk mencapai apa yang memang kamu inginkan. Ini LDR nggak harus beneran LDR ya. Kadang tuh kalian tetap satu rumah, satu ranjang. Tapi karena fokus sama kerjaan atau karirnya membuat ngerasa diabaikan, ngerasa tidak menjadi prioritas gitu loh, tidak menjadi bagian dari keluarga kecil kalian atau dari kelompok kalian di sini. Jadi kayak beda visi misi. Ada wall, misunderstanding. Iya, ini semua terjadi karena adanya misunderstanding. Should I take them all? No. Ada misunderstanding di sini nih. Kayak definisi kebahagiaan kamu dan dia itu mungkin kayak berbeda. Nah, ini perlu dibicarakan ya. Ada tortoise, slowly but surely getting ahead, ya. Lambat tapi selamat nih, apa yang kamu sedang lakukan itu akan terus berjalan ya, nggak akan stuck sampai akhir tahun juga. Too much concern with sexual matters. Nah, makanya keluar kartu soulmate juga ya. Gara-gara kalian yang sibuk ini mungkin ada kekhawatiran apakah bisa punya anak, apakah compatible juga seksnya, kayak gitu. Ini minor sih, ini untuk sebagian buat kalian ya. Ada whale, ini lucu banget, kamu dapat 3 kartu binatang. Great worry over nothing. Ada yang khawatir berlebihan di sini, ada yang overthinking di sini, yang mungkin ada hubungannya sama perempuan sih ya, dealings or relationship with a woman. Jadi sampai akhir tahun ini mungkin akan ada setidaknya satu orang perempuan yang akan jadi fokus dari kehidupan kamu sih. Bisa ibu kamu, bos kamu, klien kamu, atau pasangan kamu, siapapun. Bisa banget. Oke. Kita ke percintaan kalian ya. Percintaan kalian. Oh, kita ada clean it up. Ada yang bersih-bersih nih. Ada yang bersih-bersih, beberes masalah yang mungkin selama ini ketunda kali ya. Atau terabaikan. Karena dia lagi bersih-bersih apa? Udara kan. Jadi artinya mungkin, nah ya kan, Ace of Swords. Wah, ada yang di-cut nih. Gila, semoga bukan kamu ya. Kayaknya bukan kamu juga sih. Tapi kayak, apa yang menjadi penghalang di antara kalian berdua itu akan beran di-cut dan dihabiskan tuntas gitu loh. Selama ini mungkin kayak diabaikan karena merasa itu masalah kecil, tapi kayaknya udah makin lama, udah nggak terbendung lagi karena nggak mau yang ngerasa dibohongin di sini. Kayak semuanya baik-baik aja, tapi ternyata enggak gitu kan. Karena semuanya ujung-ujungnya untuk kebahagiaan hakiki kalian, apalagi yang sudah berharap untuk bisa menikah di sini. Nggak bisa ini yang bohong-bohong ini dipertahankan. Nggak baik hubungan dengan basic kejujuran yang nggak ada. Perlu penting adanya transparansi ya, untuk bisa membangun bahtera rumah tangga atau hubungan yang solid di sini, yang sifatnya lama.
yang umurnya lama, yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Memang diperlukan adanya obrolan dari hati ke hati ya. Penting untuk jujur mendiskusikan apa yang kalian rasakan selama ini gitu. Lalu juga ada new love, new romantic has stirred your romantic feelings. Apalagi buat kalian yang mungkin akan tergoda, atau mungkin pasangan kamu juga akan tergoda dengan yang lain karena ngerasa mereka itu bisa memenuhi hal kecil yang sebenarnya bisa diupayakan dari kamu dan pasangan kamu. Kadang tuh kurangnya 10% tapi nyari di orang lain dan kayak mau merelakan gitu 90%-nya. Sayang kan? Sama yang terakhir ada playfulness, dibikin senang gitu loh, dibikin enjoy, dibikin kayak playful, nggak yang terlalu apa ya, serius-serius tapi nggak yang stres semua tiap hari gitu loh. Lalu di sini kita satu aja sayang, gossip, drama, negativity, pettiness. Di hubungan kamu tuh sama dia kayaknya banyak dipengaruhi sama orang-orang di sekeliling kalian ya, pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa emang literally kayak selingkuhan, atau kalau bukan selingkuhan ya ada orang lain yang ingin masuk dan mencampur ikut campur tangan, turut campur tangan dalam hubungan kalian. Ini bisa juga kayak mungkin mertua atau keluarga atau teman-teman yang emang sengaja mempengaruhi judgement-nya kamu supaya hubungan kamu sama pasangan kamu tuh jadi berantakan. Nah, ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati sama siapa kamu mendengar ya. Jangan karena oh iya nih kata orang tua terus kamu jadi mengabaikan fakta yang sebenarnya. Ini lumayan serius nih ya untuk PL 3 nih. Traditions. Hanya karena tradisi keluarga kita gini. Ini tergantung kalian ya, cuman kalau aku lihat kayak gini tuh harus lihat juga kebutuhan kamunya dan si pasangan itu apa, yang nikah kan kalian berdua. Walaupun aku setuju sih untuk beberapa orang, untuk banyak orang, memang kalau menikah itu nikahin keluarganya juga kan istilahnya ngebawa. Nah ini patut dipertimbangkan lagi sih, kalau yang dibawa itu hal yang buruk kenapa nggak di-cut aja. Nah mesti difilter ya, dipilah-pilih, jangan ditelan-telan semua. Nah itu penting sih. Lalu ada clouded, iya kan ada kartu ini lagi. Jangan sampai ada jadi kayak salah paham, jadi kebingungan gitu loh. Hanya karena sesuatu yang selama ini iya ditutupin dan nggak mau dibahas karena menghindari konflik. Tahu-tahu ya malah jadi besar kan. Jangan kayak seperti itu ya. Mendingan semuanya dibuka dari hati ke hati aja. Oke. Terus di sini pesan yang ingin disampaikan dari dia buat kamu ya. Mungkin akan kamu dengarkan di akhir tahun juga. Ini aku buat sendiri tahu. Channel message. Kita udah dapet 3. Yang pertama, can we try again? Tuh, ada yang mau berusaha di sini, nomor 50. 5, mungkin kamu sama dia selisihnya 5 tahun ya, atau usia ke 50 juga. Lalu di sini ada I think I like you more than I thought, nomor 41. Aku rasa aku tuh suka kamu lebih daripada yang aku pikir. Ini yang masih jomblo dan PDKT nih. Lalu yang terakhir ada hi, how are you? Are you happy now? I'm still processing myself without you in my life. Can I move on? Oh, ada yang mau move on ya. Ini minor sih. Ada yang move on tapi nggak bisa. Ada yang berusaha untuk, ini nggak harus move on dari relationship itu sendiri ya, tapi bisa aja ngomongin tentang masalah yang nggak usah dibahas deh, move on aja biar nggak usah jadi masalah. Ya tapi ternyata nggak happy gitu loh. Nggak happy ketika kamu atau dia harus menjadi orang lain supaya menghindari konflik gitu. Can I move on? Of course nggak bisa move on tanpa harus dibahas bener-bener. Kita masuk ke karir atau kerjaan ya. Buat kalian yang pilih file nomor 3. Ametis ungu. Di sini kita punya 4 chakra. Ini ngomong tentang hati nih. Banyak hal yang melibatkan hati kamu. Ada apa gerangan? Ada apa? Kita lihat ya, di sini ada Knight of Wands. Mut-mutan banget sih kamu ya kayaknya nih. Mut-mutan banget deh ini yang pilih file 3 tuh. Kamu tuh pengen mengabaikan mood yang tidak mengenakan, tapi juga kamu semangat, tapi juga kadang mager. Jadi kamu tuh terlalu bisa dibilang terlalu ngikutin mood ya. Mood memang penting, tapi kalau nggak dikerja-kerjain itu tuh hanya jadi mimpi belaka dan jadinya malah terabaikan dan nggak dikerja-kerjain tuh ngapain gitu kan? Nggak ada progres dari sini. Jadi mesti hati-hati ya sama apa yang kamu impikan. Terus mana yang benar-benar bisa dieksekusi menurut cara kerja kamu. Jangan hanya jadi tujuan-tujuan besar tapi nggak bisa diwujudkan gitu loh.
Lalu di sini ada fire, ya sih kamu berapi-api banget ya, dia tahu nih. Ada fire, lalu ada birth. Ih, lahirin apa nih kamu? Ayo satu-satu nih, jangan semuanya kamu mau hajar ya. Tapi emang kapsa banyak banget sih nih kamu. Kamu kayaknya kayak ngerasa takut kehilangan momen deh. Kayak aji mumpung gitu, terus kamu rencanain langsung aja, langsung kayak ada 7 rencana, kamu apa sih? Kamu start semua, tapi nah itu bahaya tuh, takutnya malah jadi mulai setengah jalan doang kan, cuman angkat-angkat di awal doang ini. Tapi setidaknya masih ada satu yang memang harus kamu lahirkan, harus kamu launch ya di bulan ini. Lalu di sini ada amusement, you have natural talents that you can share with the world. It is time to make money from them while having a good time just being you. Nih, kalau kamu ada di industri entertainment ya, ini bulan-bulan yang baik sih di tahun 2023 ini ya. Kalau seandainya kamu belum mulai kerja di bidang entertainment atau amusement gini, mungkin sudah saatnya kamu mulai untuk buat uang atau mencari uang sambil kamu have fun ya. Mungkin ya itu tadi sambil nyanyi atau apa, nulis atau ilustrasi atau bikin video kayak gini, bisa banget juga gitu. Oke, itu untuk karir keuangan kalian. Sekarang kita masuk ke ini ya, pesan buat kalian yang pilih PAL 3. Pesan buat kalian. Di sini kita punya nothing is yet set in stone. Belum ada yang saklek ya, belum ada yang benar-benar saklek. Jadi di bawah santai sambil didoakan dan diusahakan. Lalu kita punya speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you'll start a war inside yourself. Ini nyambung dari awal ya. Kalau kamu menghindari konflik ya dengan diam, kamu tuh sebenarnya menciptakan apa? War, perang dalam diri kamu sendiri, konflik dalam diri kamu sendiri. Lalu the adversity, I accept challenge. I accept that challenges are the best way to learn. Saya menerima bahwa tantangan ya adalah atau kesulitan adalah salah satu cara untuk belajar. Lalu buat kamu dapat apa yang pilih PAL 3? Oke. Kamu dapat kartu Four of Cups. Mabok nih kamu nih. Banyak yang literally mabok ya. Dari pagi sampai malam. Atau ini artinya kamu tuh mengabaikan kesehatan kamu sih. Kamu mengabaikan apa yang penting di sini ya. Kamu mengabaikan apa yang penting. Terlalu terpukau dengan sesuatu yang sebenarnya nggak harus kamu nikmatin sekarang. Enjoy the little things. Nikmati hal-hal kecil dalam hidup. Lalu ada justice ya. Ini ngomong tentang keseimbangan ya. Party boleh, tapi juga jangan lupa kewajibannya. Main boleh, tapi jangan sampai lupa itu yang di rumah. Lalu pesan dari universe buat kamu. Oke, kamu dapat 4. Yang pertama, no one is you and that is your power. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang kayak kamu ya. Ya itulah kelebihan kamu. Always want open new doors. Cara yang lama itu nggak akan buka pintu yang baru. Wah, apa nih? Ini kayak nyambung sama pesan-pesan yang tadi deh. Lalu ada reminder, you are worthy of every one of your dreams. Ya, kamu ini sangat-sangat berharga dan pantas untuk punya mimpi yang kamu impikan kok. Jangan bilang kamu nggak pantas untuk mewujudkan itu ya. Lalu yang terakhir ada I want to ring the tropical islands with you, see the starry sky and polar regions with you, and sleep in the universe with you. Ini the universe nih. Ini artinya kayak you are supported ya. Universe tuh pengen benar-benar menunjukkan pengalaman terbaik dalam hidup kamu gitu. Dengan cara yang memang kadang nggak bisa diterima pakai nalar ya. Jadi trust, percaya bahwa universe is giving the best for you. Sesuai sama yang kamu inginkan. Gitu deh, I know you like this video. Please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau pengen baca, kalau ribet kan. Kalau kalian pengen aku baca ide-ide menarik ya, yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung DM di bawah. Kok DM sih? Komen di bawah atau DM Instagram aku. Ya, terus yang mau booking personal reading bisa langsung DM juga ke Instagram aku @textatarot. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye.
Stay safe. Dadah. Love you. Bye 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 bye. Sampai ketemu lagi.